Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati para orang tua mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya. Belajar di Universitas Ciputra Surabaya adalah belajar menjadi pribadi yang mandiri dan terus-menerus meningkatkan kompetensi entrepreneur kelas dunia yang berkarakter integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship, serta kebangsaan dan aktif berkolaborasi untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia. Terdapat 3 kompetensi untuk lulusan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya. Yang pertama adalah mengelola target keberhasilan secara mandiri berdasarkan minat, kedisiplinan ilmu, keahlian, dan peluang karir yang ada di masyarakat. Yang kedua, menerapkan keilmuan, keahlian, keterampilan, penggunaan teknologi yang dimiliki ke dalam sebuah karya dan tindakan yang diakui secara nasional atau global. Yang ketiga adalah menciptakan nilai tambah. Berdasarkan konsep keilmuan dan entrepreneurship yang mereka dapatkan, diharapkan mahasiswa lulusan kita akan bisa menciptakan nilai tambah. Apa keunggulan dari mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya? Dengan sikap, kecakapan, dan pengetahuan seorang entrepreneur, maka mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya akan mendapat kesempatan untuk dilatih, memiliki kemampuan untuk melihat peluang permasalahan dari sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Ini yang biasa kita sebut dengan opportunity seeker. Yang kedua, mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya mendapat kesempatan untuk dilatih memiliki keberanian dalam mengambil risiko dengan mengelola peluang atau permasalahan yang menjadi produk atau jasa yang mempunyai nilai tambah, nilai jual, dibutuhkan, dan diminati oleh masyarakat. Hal ini yang biasa kita sebut dengan calculate risk taker. Pilihan karir ketika mereka lulus dari sarjana strata 1 di Universitas Ciputra Surabaya, mereka bisa menjadi seorang pengusaha. Yang kedua, mereka bisa meneruskan bisnis keluarga atau family business mereka. Yang ketiga, sebagai profesional atau intrapreneur, dan mereka juga bisa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, baik itu sarjana strata 2 maupun program doktoral. Dalam pilihan karir mahasiswa Universitas Ciputra mampu memberikan kontribusi value yang bermakna di tempat kerja mereka. Bagaimana perjalanan belajar mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya? Kita akan mendapatkan gambaran tentang perjalanan tersebut melalui konsep struktur kurikulum prodi di universitas yang dilaksanakan untuk membentuk kemampuan keahlian mahasiswa berbasis keilmuan program studinya. Yang kedua, membangun ciri lulusan dan memverifikasi minat keahlian mahasiswa melalui mata kuliah universitas dan membangun karakter bangsa melalui mata kuliah wajib umum. Setiap mata kuliah di semua program studi dirancang sedemikian rupa untuk melatih mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi opportunity creation, creativity, dan calculate risk taking yang dikemas dalam berbagai macam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Dasar kompetensi entrepreneur akan diberikan kepada semua mahasiswa semester 1 dan semua program studi dalam bentuk mata kuliah entrepreneurship esensial. Selain itu, akan ada mata kuliah pilihan universitas yang dikemas dalam bentuk klaster keilmuan yang dapat dipilih oleh mahasiswa dari semua program studi sebagai tambahan kompetensi di luar bidang keilmuan prodinya. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya lulus sarjana dari bidang ilmu masing-masing, tetapi mereka juga memiliki kompetensi tambahan lainnya yang akan menunjang karir nantinya. Dan Bapak Ibu sekalian, hal ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Kampus Belajar yang dicanangkan oleh Bapak Menteri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kemenristek-Dikti. Untuk memastikan lulusan Universitas Ciputra mampu bersaing di dunia global, maka terdapat syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa,
yaitu nilai TOEFL 450 bagi semua calon lulusan Universitas Ciputra Surabaya. Nah, bagaimana sekarang perjalanan belajar mahasiswa untuk program School Business and Management? Untuk lebih jelasnya, pada program mahasiswa School of Business Management, pada semester 2 sampai dengan 7, mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah proyek yang mengembangkan keterampilan untuk menjalankan bisnis dan membuka usaha baru, sehingga akan memperkuat keterampilan bisnis mahasiswa. Pada semester 4 sampai dengan semester 6, terdapat mata kuliah interdisipliner yang dapat dipilih oleh mahasiswa untuk memperkaya kompetensi di luar kompetensi manajemen mereka. Apa saja mata kuliah interdisipliner tersebut? Yaitu mata kuliah digital marketing, creative event management, inovatif multimedia, lifestyle wellness and leisure, serta corporate entrepreneurship. Di sini sekali lagi mahasiswa dapat belajar dengan mengembangkan jejaring dan wawasan, dan hal ini sejalan dengan konsep kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan di semester 7 dan 8, mahasiswa akan melaksanakan magang serta penulisan tugas akhir. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana dengan perjalanan bagi mahasiswa Universitas Ciputra untuk belajar di program studi di luar dari program studi manajemen? Maka mereka akan di semester 1 mendapatkan mata kuliah entrepreneurship esensial. Di semester 1 sampai 6, mahasiswa akan mendalami kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Dan di semester 4 sampai 6, mereka sama mendapat kesempatan untuk memilih mata kuliah interdisipliner sebagai tambahan kompetensi di luar disiplin ilmu prodinya. Apa saja mata kuliah interdisipliner tersebut? Ada mata kuliah digital marketing, creative event management, inovatif multimedia, lifestyle wellness and leisure. Dan sama dengan program studi manajemen pada semester 7 dan 8, mahasiswa akan melaksanakan magang dan kemudian dilanjutkan dengan skripsi dan tugas akhir. Yang terakhir, bagaimana perjalanan belajar mahasiswa Fakultas Kedokteran? Mahasiswa Fakultas Kedokteran akan mengikuti mata kuliah yang terkait dengan ilmu inti kedokteran yang akan dilengkapi dengan kompetensi kedokteran pencegahan terkait gaya hidup. Selain mata kuliah inti kedokteran, mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah inovasi sosial yang mendorong mereka untuk menciptakan nilai tambah melalui keilmuan kedokteran mereka. Setelah lulus sarjana kedokteran, mahasiswa akan mengalami pendidikan profesi di rumah sakit, sehingga mahasiswa akan banyak berinteraksi dengan pasien untuk memperoleh banyak kasus medis, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, dan mendapatkan supervisi dari dokter-dokter yang ahli. Pembelajaran melalui praktek ini akan sangat memperkaya kompetensi dan keterampilan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Lulusan Fakultas Kedokteran akan menjadi excellent doctors karena selain menguasai kompetensi ilmu kedokteran sesuai standar kompetensi dokter Indonesia, mahasiswa juga memiliki kompetensi kedokteran pencegahan penyakit terkait gaya hidup, kompetensi inovasi sosial, dan kompetensi leadership melalui kegiatan pembinaan kemahasiswaan. Bagaimana mahasiswa UC belajar? Mereka belajar dengan cara yang aktif dan kolaboratif. Mahasiswa terlibat aktif berinteraksi dan berkolaborasi langsung dengan sumber belajar mereka. Bisa di masyarakat, bisa menggunakan kajian satu kasus, menggunakan alat-alat atau bahan yang dipakai dalam proses untuk berinteraksi dengan kejadian atau objek kasus tersebut. Dengan cara berkontribusi secara aktif dan memimpin serta mempromosikan proses dan hasil belajar mereka. Mereka juga dikenalkan dengan metode pembelajaran yang sangat bervariasi, misalkan problem-based learning, project-based learning, atau case study. Dan cara mereka belajar juga disupport dengan teknologi, dengan menggunakan teknologi terkini untuk menunjang efektivitas kemandirian proses dan hasil belajar.
Mahasiswa Universitas Ciputra belajar di era pandemi dengan disupport oleh teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi berperan sangat besar dalam membentuk cara belajar baru di Universitas Ciputra. Mahasiswa menggunakan aplikasi Zoom untuk menunjukkan hasil belajar mereka dari rumah. Mereka tidak perlu harus hadir ke kampus. Dengan tersedianya instruktur dan juga materi-materi belajar di e-learn Universitas Ciputra Surabaya, mahasiswa mampu belajar berlatih secara mandiri kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Mahasiswa UC mampu belajar kapan saja, di mana saja, bersama dengan narasumber lain, bisa mahasiswa, dosen, praktisi, dan berbagai opportunity untuk bisa mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian. Model belajar di Universitas Ciputra Surabaya memiliki 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap menemukan. Mahasiswa melakukan kajian, pengamatan, simulasi, studi kasus, wawancara, riset untuk menemukan akar persoalan atau peluang yang ada di fenomena real masyarakat. Tahap yang kedua adalah tahap perencanaan, di mana mahasiswa akan mendiskusikan pengalaman sebelumnya, ide, gagasan, peluang pengembangan, konsep pendukung, dan sumber daya untuk menjawab persoalan atau peluang yang dituangkan dalam bentuk dokumentasi yang terencana. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaksanaan atau eksekusi, di mana mahasiswa berkolaborasi untuk menjalankan rencana yang telah disusun dan ditata untuk dinyatakan dalam suatu proses kerja yang akan bisa menjawab persoalan atau kebutuhan real masyarakat. Dan tahap yang keempat adalah tahap yang sangat penting. Mahasiswa selalu diminta untuk melakukan refleksi atau perenungan untuk mengevaluasi seluruh proses pembelajaran dan hasil kerja mereka untuk pengembangan ide inovasi selanjutnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, apa dampak belajar di Universitas Ciputra Surabaya? Dampak belajar bagi mahasiswa kita adalah 1. Mempunyai kemampuan entrepreneurship berbasis nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship, mempunyai kemampuan menganalisis dan berpikir kritis, dan yang ketiga menjadi kreatif, adaptif, solutif untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks di dunia kerja dan masyarakat dengan bantuan teknologi, dan yang terakhir menjadi pemimpin yang mampu mengambil keputusan dan mempengaruhi orang lain berdasarkan data, kajian, etika, dan norma. Demikian perjalanan belajar di Universitas Ciputra Surabaya. Semoga learning journey ini mengantarkan teman-teman mahasiswa menjadi pribadi mandiri dan terus-menerus meningkatkan kompetensi entrepreneur kelas dunia yang berkarakter integritas, profesionalisme, entrepreneurship, dan kebangsaan, serta aktif berkolaborasi untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Christina Widya Utami. Salam entrepreneur.